Halo Jawara Posi, kita sudah kedatangan Bang Glora, gitu ya. Ini Bang Glora sudah malang melintang di dunia pendidikan SMK. Bisa saya bilang kan ini pakar pendidikan SMK, gitu Bang? Enggak lah, masih OTW. Semuanya masih OTW. Apa kabar nih Bang Glora? Alhamdulillah sehat dan senang sekali berada di Posi pada kesempatan ini. Oke. Boleh dong Bang Glora diceritakan dulu kecil di mana, sekolahnya di mana, dan saat ini apa kegiatannya? Gitu Bang. Silakan Bang. Terlalu panjang nih kalau cerita. Bisa berhari-hari nih. Tapi secara singkat aja, kalau alhamdulillah saya kalau dari kecil itu memang berasal dari keluarga tentara ya. Ayah saya tentara. Nusantara. Jadi saya sekolahnya itu kalau SD itu di Asrama Widuri itu Simpang Marendal. Kemudian lanjut ke SMP Negeri 20 Medan, lanjut ke SMA Negeri 9 Medan. Sekarang SMA Negeri 10 dia tuh. Kemudian lanjut di Unimed S1-nya, kemudian lanjut S2 di USU, Ilmu Manajemen. Oh, manajemen. Oke. Dan sekarang berkegiatan di Nah, sekarang saya berprofesi sebagai guru. guru. Guru di SMK Swasta Istiqlal Deli Tua. Oke. Sip. Berarti orang Medan ya? Iya, orang Medan. Orang Medan tapi kelahiran Pematang Siantar Oh, Widuri itu di mana Nusantara? di Medan. Oh, itu di Di Medan. Medan. Oke, berarti pindah-pindah ya, tentara pula ya. Iyalah, namanya tentara. Betul. Kalau saya kakek saya tentara, Bang. Kakek. Oh, kakek. Kakek tentara. Oh, tentara. Jadi sempat dengan cerita ke Timur-Timur, ikut perang Iya. dulu ya. Apa ya sama pretelin ya, Timur ya. Iya, ke Timur-Timur kan. Ya, gitu ya. Oke, jadi sekarang guru apa, Bang? Bidang studinya? Kalau untuk saat ini dan terus ya guru administrasi perkantoran. Sekarang kan sudah berubah kurikulum jadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Spesifiknya mengajar di bidang administrasi. Administrasi. Surat menyurat, kearsipan. Kemudian kita mengajar sekarang lebih menjurus ke teknologi industri, sekarang teknologi digital. Kita dituntut bisa mengajar juga seperti digital marketing. Oke. Dan mungkin ya administrasinya udah agak berbeda nggak ya dengan yang dulu dengan yang sekarang, karena sekarang ada Google, penyimpanan itu di Google gitu ya. Iya. Itu menyesuaikan nggak itu Bang? Nah, memang sekarang seperti itu. Jadi mau tak mau kan memang sekarang kalau kita lihat kantor sekarang itu mereka lebih pada virtual ya. Virtual maya. Jadi maka kalau kita lihat sekarang wajah kantor itu lebih mereka harus bisa juga mempersiapkan secara office virtual ya, kantor maya tadi, pelayanan secara online dan sebagainya gitu. Tetapi dasar-dasar itu masih tetap kita berikan kepada siswa, terutama dalam bagaimana menangani administrasi, surat menyurat gitu, masih dasar-dasar. Hanya saja medianya yang sudah disampaikan secara online gitu. Oke. Berarti jurusan apa tuh Bang yang ada administrasi itu Ya. di SMK? Oh, itu tadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Oh, itu nama jurusan? Iya. Apa nama jurusannya? Otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, otomatisasi tata kelola Perkantoran. Kalau sekarang kurikulum baru, kurikulum Merdeka tuh manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis gitu. Itu yang nama yang baru gitu? Yang baru itu kurikulum Merdeka. Nama jurusannya? Iya. Oke, manajemen Perkantoran dan layanan bisnis. Oh. Oke. Ini saya dari namanya aja menurut saya penting ya, tata kelola itu ya. Tata kelola perkantoran. Tata kelola perkantoran. Seberapa penting itu Bang, administrasi tata kelola gitu Bang? Ya, kalau kita bicara
seberapa penting? Ya sangat penting. Sangat penting ya. Karena apa? Karena sekarang kan memang kita lihat bagaimana bisa manajemen itu di kantor itu hadir untuk bisa membangun suasana ataupun tujuan kantor itu, karena kantor itu kan merupakan bagian sebuah organisasi gitu. Jadi kalau tidak di-manage dengan baik, apalagi kalau kita lihat dengan sekarang ini kita semua serba menggunakan alat-alat yang canggih ya kan, alat-alat mesin-mesin untuk membantu tugas-tugas perkantoran ya kan. Salah satunya ya seperti scanner, printer yang sekarang update terus, komputer juga yang terus update terus gitu, mesin pengganda atau fotokopi yang lain. Jadi otomatis ini sangat dibutuhkan manajemen yang baik, dimulai dari ya kita sudah pahami bagaimana manajemen itu, sehingga nanti tujuan akhir dari pekerjaan-pekerjaan kantor itu bisa memberikan produktivitas bagi organisasi dan juga bagi karyawannya. Oke. Sip, berarti Bang nanti yang jurusan tadi itu bekerjanya sebagai apa nanti di dunia kerja? Ya tenaga admin. Admin ya? Administrasi ya? Administrasi. Oke. Cuma kan kita lihat sekarang kita arahkan bagaimana administrasi itu anak-anak mereka tidak hanya mampu dalam hal alat-alat yang manual, tapi juga sekarang yang terkini mereka bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Sekarang kan udah banyak itu yang terupdate terus ya. Tools-tools yang membantu ya? Iya, itu sangat membantu di administrasi itu sendiri. Oke. Sip. Administrasi, admin ya nanti ya. Admin atau sekretaris juga? Dulu namanya sekretaris. Oh iya. Tata usaha, sekretaris, kemudian administrasi perkantoran, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah sekarang sudah manajemen perkantoran dan lain bisnis. Dan itu biasanya banyak anak cewek ya situ ya? Cewek. Iya, ya cewek. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya ternyata untuk yang tenaga admin ini banyak yang cowok juga gitu. Oh iya. Cowok. Sebenarnya tidak ada dikotomi ya. Nggak ada ya? Nggak ada pembedaan gitu. Karena dulu kan karena image-nya tuh milih sekretaris itu kan memang umumnya cewek. Cewek, betul. Jadi yang masuk cewek gitu kan. Betul. Ternyata seiring perkembangan kurikulum ini bukan untuk peruntukan cewek ini kan gitu juga. Ternyata kita lihat di kantor-kantor juga mereka banyak yang cowok ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat dari segi psikologinya, kalau dia pimpinannya itu perempuan, maka dia akan cari yang orang yang menutupi kelemahan atau kekurangan dia, yaitu adalah cowok. Sekretaris atau asistennya gitu. Nah kan seperti itu secara psikologinya. Kemudian juga pimpinannya cowok, pasti dia akan cari juga yang cewek gitu. Untuk membantu tugas-tugas dia sehari-hari gitu. Kalau di SMK Istiqlal Bang tadi ada jurusan akuntansi juga? Ya. Ada ya? Apa ada jurusan? Di SMK swasta Istiqlal Deli Tua itu tepat di Jalan Stasiun ya. Deli Tua kita memiliki 5 program keahlian. Yaitu akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian multimedia, teknik kendaraan ringan atau otomotif, dan juga teknik komputer jaringan TKJ. Jadi ada 5 jurusan. Jadi alhamdulillah siswa kita sudah banyak nih, alhamdulillah dari tahun ke tahun terus meningkat dan lebih kurang sekarang 1.200-an siswa kita. Awalnya itu masih hanya 150 ya ketika baru buka ya, 150 siswa. Sekarang sudah mulai berkembang dan ini alhamdulillah kita sudah masuk tahun ke-20. Oh, 20 tahun dong umurnya ya. Di SMK. Berarti 2003 ya? Berdirinya. SMK ya. Kalau untuk yayasan kita di Perguruan Istiqlal Deli Tua itu dari kalau tidak silap itu dari tahun 1996. Dari itu tahun itu. Oke, sip. Ini Bang. Jadi saya ada mendengar, silakan Bang. Bahwa katanya anak-anak SMK ini ya kemarin saya kan menghadiri tahun lalu lah rapat koordinasi dengan ya Dinas Pendidikan ya. Katanya yang banyak pengangguran itu kok malah anak SMK gitu. Gimana nih pendapat Abang ini? Ya iyalah, karena kan memang pemerintah kan memang gencar-gencarnya bangun SMK, kemudian untuk jumlah juga
satuan pendidikan juga siswa SMK ini juga banyak gitu kan, otomatis ya tentu alumni juga banyak Juga gitu. banyak ya. Dan menjadi masalah adalah keterserapan di dunia kerja dan juga kesiapan anak itu untuk bagaimana bisa mandiri menciptakan lapangan pekerjaan. Karena memang keunggulan SMK itu kan sebenarnya kalau secara jargonnya itu bisa bekerja ya, kemudian juga menciptakan lapangan kerja, kemudian juga dia bisa kuliah. Jadi artinya ketika tujuan utama mereka kan sebenarnya banyak ini mau bekerja nih, mau bekerja, tetapi dengan keterbatasan lapangan kerja, kemudian juga salah satunya adalah ketidaksiapan dari si kompetensinya atau dia kurang bisa berkompetisi, tentu ini menjadi tantangan. Nah, jadi kalau kita bilang ini pengangguran, tapi pengangguran mungkin yang sifatnya yang masih temporary, sementara gitu dia. Memang kalau kita lihat apapun yang mereka setelah mereka tamat, tentu mereka nggak ada alternatif lain ini gitu ya. Kerja apapun yang penting bisa bekerja gitu kan. Ya mereka mau misalnya jualan, mereka mau kerja misalnya dengan upah atau gaji rendahan gitu ya. Tapi mereka bekerja gitu. Nah, memang kalau dikatakan pengangguran secara tidak juga sih, tapi mereka pasti ada pekerjaan juga gitu. Tapi memang itulah tadi penyumbang, kenapa? Karena ketidakterserapan di dunia kerja tadi karena lapangan pekerja terbatas, juga ketidaksiapan mereka dalam menghadapi kompetisi. Karena kan memang kita lihat juga tidak semua lulusan mereka yang ini bisa juga bersaing di dunia kerja gitu. Apalagi kita pahami bersama secara psikologi sosialnya, untuk yang merebut kerja ya, dunia kerja itu kan tidak hanya tamatan SMK, tamatan SMA juga misalnya, betul. Yang D3-nya juga, yang sarjananya juga ya kan gitu. Jadi kan sangat kompetisi gitu untuk menghadapi atau mendapatkan lapangan pekerja tersebut. Karena ya emang siswa SMK banyak ya. Iya. Oke. Ya kalau anak SMA sebagian besar kuliah. Iya, SMK betul. kan emang sebagian besar emang kerja dan lapangan pekerja terbatas ya. Iya, karena memang mindset anak-anak itu dari tamatan mereka tamat SMP atau sanawiyah, orang tua kan selalu ini memberikan satu doktrin, nanti kalau tamat kamu SMK bisa kerja. Kemudian juga kita memang menawarkan itu tamat SMK mau tempat cepat kerja ya SMK gitu dan sebagainya. Jadi mindset mereka itu ya itu tadi, bagaimana mereka harus siap bekerja gitu kan, siap bekerja atau mencari pekerjaan gitu. Hanya saja the problem is masalahnya itu tadi keterbatasan lapangan pekerjaan dan juga kekurangsiapan dari kompetisi mereka untuk menghadapi persaingan kerja gitu. Oke. Berarti memang udah hukum alam itu ya. Iya. Kompetisi persaingan selalu ada. Betul. Mau masuk SMA persaingan. Sekarang aja sarjana aja luar biasa, mereka harus betul struggle betul ya. Mereka berjuang betul untuk bisa merebut pasar kerja tersebut gitu. Untuk sarjana aja. Apalagi tamatan. Yang dikit ya daripada SMK banyak ya. Betul, sarjana. Kemudian juga mereka pekerjaan apapun yang penting aku bisa kerja gitu. Nggak dicap pengangguran dan sebagainya. Yang penting ya alhasil ya tadi kan tentu yang semestinya level tuh bisa diberikan kepada tamatan SMK gitu ya. Jadi alhasil ya bisa diambil direbut oleh tamatan D3 ataupun sarjana gitu. Sip. Gitu rupanya ya. Iya. Kemudian menurut Bang Gelora apa tantangannya nih di SMK ini selain itu? Apalagi? Iya. Nah, memang tantangan sekarang kita memang kan dunia pendidikan kan selalu update, selalu memang terus mengikuti perkembangan teknologi digital gitu. Dan SMK ini memang ke depan harus ke sana ya, disiapkan dari segi kurikulumnya, dari segi kemampuan siswa, kemampuan guru-gurunya, kompetensi guru-gurunya gitu. Jadi kemudian sekolah dalam memfasilitasi itu gitu. Jadi ini yang harus dipersiapkan. Jadi bagaimana bisa menghadapi tantangan untuk teknologi digital tadi.
Jadi ujung-ujungnya kan memang anak-anak atau siswa kita yang nanti akan tamat ini mereka memang harus siap adaptasi dengan kondisi tersebut. Ya, jadi kondisi tersebut. Jadi artinya mereka dari mereka mengecap pendidikan itu di SMK itu mereka sudah mulai terbiasa dengan kondisi-kondisi yang mereka akan hadapi nantinya gitu. Bahwa ke depan kan memang kita semua serba digital, teknologinya semakin canggih gitu. Dunia maya yang semakin terus kita kita hadapi gitu ya, bahwa nggak bisa kita pada hal nyata-nyata aja sekarang yang maya-maya itu justru malah mendapatkan satu income bagi kita kan gitu. Maka itulah kita kembali ke bahwa kita saat ini adalah sebagai warga digital gitu. Jadi anak-anak SMK ini mulai kita tanamkan karakteristiknya mereka itu sebagai warga digital loh. Jadi warga digital. Apapun kalau karena dikatakan warga ya, maka mereka harus benar-benar menjadi penduduknya asli sebagai warga dunia digital itu gitu. Ya mau tak mau semua mereka hadapi digital itu seperti apa tuntutannya gitu kan, teknologi digital. Jadi itu harus mereka mereka adaptasikan, dan maka juga mereka harus bisa menjadi pelaku di sana, tidak menjadi sebagai hanya korban atau hal yang jadi objek, tapi mereka sebagai pelaku di sana, pelaku di teknologi digital itu. Oke. Berarti tantangannya itu anak-anak itu ya kita harapkan cakap digital ya. Iya. Mampu menguasai literasi digital ya, maybe dasar aja lah ya. Iya. Jangan sampai yang high tahu coding. Mungkin dia jurusan apa ya, tahu spreadsheet gitu ya. Kan digital ya. Email gitu ya. Atau bisa belajar sendiri dari YouTube, dari mana gitu ya. Nah itu dia. Jadi tadi melanjutkan tadi. Jadi kalau kita lihat sekarang kan memang dunia digital itu kan ada di mana-mana, di genggaman, di handphone atau di mana-mana. Jadi anak-anak ini mengadaptasikan digital itu tidak lagi sulit karena mereka gampang saja kok, di handphone sudah banyak gitu. Mereka mau dapatkan satu aplikasi, mereka mau tahu sesuatu yang baru, mereka bisa lihat itu di YouTube, ya kan, tutorial seperti apa, mereka bisa ikutin gitu. Jadi kecakapan digitalnya itu akan kelihatan di situ. Tidak harus mereka harus dicekokin oleh guru, karena kan sekarang sudah berubah paradigma kita dalam pendidikan ini, bahwa pendidikan itu lebih sekarang berpusat pada siswa, ya, student center. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini siswa itu lebih banyak nanti mereka merdeka dalam mencari sumber-sumber pembelajaran, mendewasakan mereka gitu. Hanya saja peran guru di sini tidak kalah penting adalah dari segi attitude, perilaku, sopan santunnya, akhlaknya, kemudian juga bagaimana dia tetap memiliki budaya. Nah itu dia. Maka kalau dalam kurikulum merdeka itu kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila gitu. Oke. Jadi tadi ada kata attitude ya. Attitude. Apa namanya? Tugas guru itu kan sebagai coach lah ya. Itu namanya. Ya, definisi coach dia gitu ya. Coach, ya. Karena anak-anak sekarang mau belajar apa banyak di YouTube, banyak dia begitu ya. Iya. Makanya kata Bang tadi lebih ke membina attitude-nya ya. Iya. Mungkin itu juga sulit ya. Ya iya. Oke, itu paling sulit. Apalagi pasca pandemi ini. Bayangkan 2 tahun ya, sekitar 2 tahun ya belajar tuh secara daring gitu kan. Jadi tidak maksimal kita dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Anak-anak juga belajar nggak maksimal gitu kan. Iya. Kita tidak tatap muka. Bagaimana kita bisa mengontrol? Bagaimana bisa kita mendampingi anak-anak dari segi mereka bersikap, bersosialisasi, itu kan lebih 100% kepada orang tuanya kan, pendampingan. Nah kalau orang tuanya mungkin banyak sibuk, ya kan tidak bisa terlalu ini bisa mendampingi anaknya, itu kan juga akan membentuk perilaku kepada si anak gitu. Nah jadi ketika kita sudah sekarang ini setelah pandemi, maka tentu ini kita akan coba kembali ya, kita refresh kembali.
kita upgrade kembali bagaimana pembinaan satu attitude kepada si anak kita ini, siswa kita ini. Kan mungkin bisa kita lihat fenomenanya waktu selesai pandemi kemarin, ini rame-rame tawuran nih anak-anak ini kayaknya pas baru merdeka betul mereka kan merdeka, jadi udah ikut-ikutan deh, udah ada sana, udah ada pakai geng-geng kecil gitu kan. Jadi mereka ikut sana ikut sini, antar sekolah satu sekolah berikutnya kumpul, kemudian digesek sedikit, sedikit dicubit sedikit, wah merasa marah, kemudian rasa ke setia kawan sehingga terjadilah tawuran-tawuran gitu. Itu apa ya? Mungkin luapan mereka tuh rasa kemerdekaan mereka tuh selama 2 tahun lebih di rumah aja gitu kan. Hashtag di rumah aja, kemudian belajarnya pun daring gitu kan, tidak maksimal gitu. Oke. Jadi kata kuncinya bahwa pendampingan karakter itu juga sangat penting dari seorang guru, dan itu akan kita dapatkan proses mendapat pendidikan karakter itu di sekolah. Menurut Bang Lora, apa itu pengertian attitude atau sikap ya, kalau bahasa Inggrisnya attitude ya, maksudnya sikap ya, saya tahu. Dan apa contoh attitude yang perlu kita kembangkan nih menurut Bang Lora? Ya kalau attitude ya kita maknai adalah bagaimana kita berperilaku ya, berperilaku sesuai dengan ketentuan norma kita bermasyarakat, berkeluarga, juga kita dalam bersosialisasi, ya kan? Nah jadi kalau kita harapkan bahwa dengan adanya pendidikan nanti di sekolah di mana saja, secara attitude itu akan terbentuk. Nah, jadi untuk contoh kecil aja deh. Contoh kecil misalnya si anak mau pergi dari rumah, dia pamitan pada pada ayahnya, pada ibunya. Dia tuh salam dengan cium tangan ya, mengucapkan salam gitu. Begitu juga pulang juga demikian gitu ya. Itu contoh kecil aja. Kemudian di sekolah dia sambut guru, kemudian dia cium tangan guru, kemudian dia sapa guru, kemudian dia bersosialisasi sama teman-teman dengan saling menghargai teman, ya kan? Kita bisa menghargai kekurangan-kekurangan teman. Itu kan semacam yang harus sudah kita pahami untuk attitude yang harus dibangun ya, bagi tidak hanya siswa, siapa saja gitu harus bisa memiliki itu gitu. Nah jadi itu contoh kecil ringan, tetapi kalau itu terus kita kembangkan itu menjadi karakter kita ya, karakter anak, dan sekolah membentuk itu ya dengan adanya peraturan-peraturan dan sebagainya. Itu sekolah membentuk itu untuk terbina lah attitude si anak tadi. Misalnya ngomong kasar gitu dia di luar, di sekolah nggak boleh lo gitu, teriak-teriak nggak boleh lo, ngomong sampai menyakitkan kawan gitu dan sebagainya. Atau kita lihat sekarang istilahkan kan bully ya kan, menjelek-jelekan kawan gitu. Jadi kita mulai arahkan ke situ attitude. Oke Bang, jadi saya ada mendengar kementerian itu agak fokus ke SMK ya katanya. Itu ini ada kebijakan apa yang Bang Lora tahu tentang kebijakan dari kementerian tentang SMK Bang? Ya, jadi kalau bicara kebijakan ini memang fokusnya bahwa hari ini memang kita lebih mengharapkan ya, tadi dasari tadi bahwa semestinya kan memang SMK itu kan mencetak orang-orang siap terampil ya untuk mereka bekerja, juga menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kenapa kesenjangan itu terjadi ya, masalah itu kan muncul gitu, tidak sesuai dengan diharapkan gitu. Jadi fokus ke depan ini kan memang kalau kita sikapi bahwa untuk SMK ini benar-benar penguatan untuk skill tadi gitu, penguatan skill tadi, dan skill yang diapakan di sekarang ini diarahkan kepada skill yang bisa mengadaptasikan seperti saya katakan tadi ya, seperti yang katakan tadi ya, mereka warga digital loh gitu. Jadi artinya mereka juga siap adaptasi, mereka harus struggle, bisa berjuang di era digital itu gitu. Nah itu jadi SMK itu seperti itu. Jadi teknologi apapun yang berkembang mereka harus bisa siap. Oleh karena itulah kurikulum sekarang kan lebih mengarah kepada mereka bisa terampil dalam bidang digitalisasi itu. Gitu.
Katanya ada program ini ya, diharapkan sekolah-sekolah itu ngundang praktis, itu benar tuh Bang? Iya, jadi ini memang SMK itu kan ruhnya adalah mereka terampil, mereka kuat juga link and match-nya dengan Link and IDUKA. match. Jadi di dunia industri ya, dunia kerja gitu. Jadi makanya kalau kita di sekolah SMK nih harus penguatannya tuh penerapan anak-anak itu bisa nanti bekerja sama, bisa mereka bekerja dan itu sesuai dengan kebutuhan dengan industri gitu ya. Maka dimulai dari penyelarasan kurikulum itu harus menuruti, memaui ya kan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan industri. Jadi tidak lagi sekolah tuh dipaksakan betul ini harus gini. Tapi lihat sekarang in the fact seperti apa, kenyataan seperti apa, perusahaan-perusahaan itu butuh apa gitu. Jadi ya, makanya dalam sinergi ya penyelarasan kurikulum. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan IDUKA, maka tentu itu harus bisa diserap di dalam pembuatan kurikulum, penyusunan kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga itu tadi dengan misalnya tadi kita mitra tadi itu sinergis dia. Ketika sudah ada mereka membutuhkan, maka kita siapkan di sekolah dan ketika mereka nanti magang atau prakrin PKL, maka matching dia. Matching dia. Jadi tidak lagi anak ini jadi malah belajar lagi, malah lagi adaptasi dan sebagainya. Nah, inilah tadi kebersamaan tadi ya, kolaborasi tadi antara dunia sekolah dan juga dunia kerja. Itu tadi. Jadi itu ke situ arahnya gitu. Link and match-nya di situ. Link and match. Dalam berjalannya itu ada kendala nggak itu Bang? Apa kendala-kendalanya? Iya, memang tidak semua sekolah, tidak semua IDUKA itu memang bisa kita ajak kerjasama gitu ya, gitu. Tidak semanis yang kita kita bayangkan gitu. Memang satu dibutuhkan kerja keras lah dari pihak sekolah bagaimana bisa meyakinkan IDUKA. Kemudian juga IDUKA juga kita bisa harapkan bisa membantu ya kan, membantu dari segi kontribusi dari segi fasilitasi atau mereka media untuk mereka praktik, guru tamu ya sebagai guru tamu, bahkan juga kita juga siswa kita PKL atau prakrin atau juga guru kita magang di sana gitu. Jadi itu memang kita harus sinergiskan. Nah, dari kenyataan kita tidak semua yang bisa kita dapatkan dengan sepenuhnya gitu. Ada juga sih memang IDUKA yang mereka tidak bisa terlalu kali untuk bisa bekerjasama dengan kita. Mungkin mereka punya kesibukan dan semua ada sebagainya gitu kan atau apa. Tapi memang pada prinsipnya memang IDUKA ini harus memang sinergis dengan kita. Satu, yang kedua sekolah juga ada juga yang tidak maksimal nih dalam menjalin kerjasama itu. Jadi untuk bisa menerobos mungkin kalau abang bisa sering-sering sama teman-teman gitu ya, teman-teman kayaknya sulit loh kalau mau kerjasama dengan PTX dengan perusahaan ini sulit. Memang itu tadi kita tidak bisa kita maklumin gitu ya. Kerjasama itu tidak semudah kita membuat semacam MOU ya, kita kerjasama dalam hal bidang-bidang tertentu pasti ada batasan-batasan. Apalagi perusahaan-perusahaan itu kan mereka tidak semuanya welcome dengan jangan deh kami nggak mau nanti menjadi beban bagi kami ketika nanti dituntut nih alumninya harus bekerja sama kami gitu ya. Ya jadi seperti itu. Jadi artinya minimal itu kita bisa ada kerjasama dalam hal fasilitasi kita anak-anak kita PKL, prakrin ya kan, atau juga guru-guru kita magang di sana, pelatihan di sana gitu. Dan juga kita juga bisa minta mereka sebagai guru tamu, karena guru tamu ini juga kan bisa menutupi kekurangan guru-guru kita sih di dalam ilmu terapan, ilmu yang terkini gitu. Jadi kalau kita datangkan mereka sebagai guru tamu, mengajari anak-anak kita,
Maka tentu di sini akan anak-anak kita dapatkan ilmu yang terkini gitu. Bagaimana ini loh kondisi di lapangan seperti ini dan sebagainya. Sehingga guru juga kita terjunkan ke perusahaan bisa melihat kondisi yang real sekarang gitu. Jadi kalau dulu kan memang kita lihat guru tuh banyak kan lihat buku ya kan, lihat berdasarkan teori-teori sebagainya. Tapi sekarang ini kita harus berangkat dari kondisi real di lapangan seperti apa. Karena kita mau mempersiapkan anak kita yang memang siap untuk mau terjun ke sana gitu. Ibarat kita mau apa ya, mau melepaskan anak kita perang gitu. Maka kita harus benar-benar pahami kondisi real medan perang itu kan gitu. Kontekstual itu ya. Betul, kontekstual ya. Kontekstual. Ya. Oke, kita ini pergi ke spesifik Sumut nih. Kemarin ada rapat koordinasi ya. Kepri SMK ya, itu acara apa? Ya itu tadi. Itu dia. Itu dia. Memperkuat link and match ya. Itu link and match ya. Link and match antara. Banyak yang datang. Banyak. Dunia industri. Banyak. Oke. Kebetulan abang hadir di saat ada di sana ya. Langsung itu Pak Gubernur ya, Pak Edi Rahmayadi memberikan sambutan atau motivasi yang luar biasa gitu kepada guru-guru dan juga penguatan kepada Eduka untuk. Jadi kita ini seperti apa ya, simbiosis, memang simbiosis mutualis gitu ya, saling menguntungkan. Tetapi memang yang paling kita harapkan sebenarnya memang ke-welcomean istilah kita. Welcomean dari Eduka ini terhadap kita gitu. Dan kemarin memang kalau Bang lihat memang luar biasa itu, apalagi Pak Gubernur memberikan motivasi yang luar biasa untuk kita, kepala sekolah dan juga dunia Eduka gitu. Apa singkatannya Pak Eduka? Industri dunia kerja. Industri dunia kerja. Dunia kerja. Oh. Nah, dulu namanya Dudi, dunia usaha, dunia industri ya kan. Sekarang Eduka sekarang. Dulu ada Dudika lagi, dunia usaha, dunia industri dan kerja. Bukan Judika ya? Bukan Judika. Judika itu di Indonesian Idol. Oke. Ini menarik ini anak SMK ya. Saya melihat ini harusnya ya harusnya emang kita hitung dulu berapa jumlah yang dibutuhkan dunia industri, baru kita lihat anak-anak SMK itu ya. Entah memang yang jurusan misal akuntansi itu udah kebanyakan, misal gitu ya. Misal yang dibutuhkan tenaga kerja baru dari dunia yang jurusan akuntansi itu 100. Rupanya anak SMK-nya ada 10.000. Nggak match gitu ya. Saya sih berharap memang ini menurut saya jumlahnya juga di-match-kan ya Bang ya. Kalau nggak banyak juga pengangguran. Betul. Iya, betul. Ya kan? Jumlahnya di-match-kan gitu. Berarti solusinya entrepreneurship, emang ya? Ya iya, karena gitu kan SMK itu memang tidak hanya mereka bekerja, bisa terampil bekerja, juga sekarang lebih kita tekankan itu mereka bisa berusaha. Maka sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang semua serba aplikasi, belanja online sebagainya ya, itu maka digital marketing ini kan sangat kuat sekarang. Digital marketing. Siapa aja di rumah tenang-tenang dia bisa berjualan gitu ya, tanpa harus dia terik matahari, panas hujan sebagainya, susah payah dia keluar, dia di rumahnya tenang-tenang dengan dia punya produk, dia kuasai aplikasi, udah sampai itu barang kan ke konsumen atau pelanggan. Jadi pilihannya adalah tadi SMK ini harus kuat juga dalam entrepreneurship. Iya, betul. Maka di situ tadi dalam kurikulum SMK itu kan kita ada belajar namanya produk kreatif dan kewirausahaan, entrepreneurship-nya. Apalagi sekarang dengan terkini sekarang digital marketingnya. Betul. Gitu. Tapi memang ini ya posisi pengusaha entrepreneurship menurut saya nggak untuk semua orang ya. Iya. Kadang nggak semua orang siap. Iya. Mental itu beda ya. Iya. Kadang ini juga kita berpikir buka usaha terus modal besar gitu. Nanti modalnya berapa? Gitu. Ternyata dengan kita bisa buat
katakanlah aja modal misalnya hanya beli tepung, beli rempah-rempah atau namanya, itu kita adon sendiri, kita bisa jual secara online gitu. Orang tertarik gitu. Sekarang bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang yang wow, orang tertarik, kemudian juga memiliki diferensiasi, unggul di situ dia. Jadi kalau kita misalnya jual bakwan misalnya, bakwannya sama dengan biasa nih, tapi nggak ada daya tawar, produk yang bisa dijual gitu, yang bisa diferensiasi dengan yang lain, itu maka kita akan sama saja ditinggalkan juga gitu kan. Jadi memang walaupun hanya sifatnya modal terbatas, dengan kita tidak terlalu capek-capek, sebenarnya bisa mendatangkan uang gitu kan. Betul. Iya. Ya ini fenomenal lah di Indonesia ya. Jadi kalau dari saya UMKM ini udah banyak. Saya ada membaca jumlah UMKM di Indonesia ada 64 juta. Wow, banyak ya. Tapi kecil-kecil. Ini dia masalahnya. Iya. Tapi kecil-kecil. Menurut saya sih kan dulu kan pemerintah galangkan entrepreneur. Menurut saya sih udah nggak gitu lagi ya. Menurut saya bagus kita galangkan memang orang-orang yang bisa besarkan bisnis orang ini gitu, sehingga bisa besar macam KFC. Indonesia ini dunia usahanya banyak tapi kecil-kecil. Itu dia masalahnya. Ya misal buka toko kelontong, udah banyak toko kelontong. Bagus kita bantu toko kelontong ini besar kayak Indomaret gitu. Jadi kalau kecil-kecil itu ketika diterpa angin, sudah terbang gitu ya. Jadi nggak bisa dia bertahan. Betul. Kalau mindset saya memang para generasi muda ini bisa membantu UMKM jadi besar gitu. Dengan menguasai ilmu bisnis, manajemen, manajerial, bisa membantu bisnis kecil jadi besar, sehingga kan kalau ini besar bisnis bisa nyerap kerja. Iya. Betul kan? Berarti memang kendala kita gimana kita bisa mencetak generasi yang bisa membantu UMKM, membesarkan. Udah banyak UMKM, udah banyak. Tapi kecil-kecil. Nah itu dia. Ya kan? Memang secara teori sekolah misalnya sudah memfasilitasi itu kan. Betul. Cuma ketika mereka di lapangan, kan mereka coba dan sebagainya gitu, tadi nggak bisa banyak bertahan lama gitu kan. Ya kan. Jadi ini yang perlu kita apa kita pecahkan gitu. Kenapa harus seperti itu gitu. Bahkan tidak sedikit mereka ya udah deh mengakhiri, selesai deh. Betul. Lu dan gue selesai gitu. Iya. Sebenarnya kan inti entrepreneurship itu saya sih lebih menyebut entrepreneurship ini pola pikir lah gitu, bukan identitas ya. Iya. Karena kalau kita bisa jadi problem solving, kita entrepreneurship. Kan seorang pengusaha entrepreneur itu bisa membuat produk, barang atau jasa atau pelayanan yang bisa menyelesaikan masalah orang. Kan gitu kan? Ya kita udah punya pola pikir entrepreneurship itu. Kalau bisa seperti itu. Jadi memang saya pikir sejak SD, sejak pendidikan dasar kita harus melatih problem solving. Inilah misi POS ini, gimana ngelatih nalar siswa. Dimanapun dia, kalau punya nalar gitu, itu akan ya berhasil gitu. Karena ini saya mengindahkan attitude dulu lah gitu ya. Ini kan makanya di mana-mana ada tes psikotes tadi ya, tes kemampuan penalaran ya. Iya. Tapi saya melihat memang katanya nih ya. Ini saya kan guru fisika ya. Agak susah nih ngajar fisika, ngajar matematika karena SMK. Itu gimana? Itu betul nggak itu? Gimana di SMK? Beda dengan SMA. Iya ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara psikologi anak-anak SMK ini kan mereka mindsetnya itu adalah mindset yang langsung ini ya pragmatis. Oh, aku nanti bekerja. Praktis gitu. Ya, mau langsung praktek aja gitu ya. Hasilnya. Dia langsung, wah aku nanti di sini kalau bisa dapat kerja, cepat kerja gitu. Jadi ketika mereka dihadapkan pada tantangan-tantangan gitu, mereka nggak mau capek-capek dia berpikir gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara problem solving ya, itu sangat dituntut untuk anak-anak SMK. Karena mereka kan nanti ketika mereka
bekerja atau mulai dari praktik lah misalnya, pasti itu mereka akan hadapi satu masalah-masalah. Betul. Ini kenapa tidak bisa, misalnya otomotif misalnya, ini kenapa mesin nggak bisa hidup nih? Ini kenapa mengeluarkan api? Kenapa nggak bisa hidup? Kenapa nggak bisa ngalir? Misalnya bensinnya dan sebagainya, itu problem kan? Gitu. Kenapa klaksonnya kenapa nggak bisa hidup nih? Nah disitulah sebenarnya yang dituntut oleh siswa-siswa SMK ini, mereka harus bisa problem solving, mereka menganalisis gitu kan. Cuma lebih kepada bersifat kalau saya bilang lebih kepada sifat kerja tadi, lebih ke kerja. Tapi kalau yang malas mikir gitu. Malas mikir. Gitu. Tapi ketika mereka dihadapkan pada misalnya ini sudah gawe-nya ya, sudah memang itu sudah memang bidang dia gitu. Pasti dia akan cari tahu. Kiponya pasti ini. Tergantung bagaimana. Passionnya ya. Iya, tergantung bagaimana kita guru itu bisa memfasilitasi mereka untuk bisa menemukan eksekusi yang tepat gitu. Ini menarik ya. Dunia SDM ya. Dunia sumber daya manusia. Iya, betul. Ini kan Bang Glora banyak nih keliling-keliling ya. Keliling-keliling ke dunia industri ya. Iya. Banyak. Nah kebetulan memang abang di SMK Istiqlal itu sebagai humas industrinya. Humas industri ya. Jadi gawe kita tuh di situ, kita harus bisa menjembatani sekolah dengan industri, dengan dunia kerja, kemudian kita bisa jadi kerjasama, kita bisa pokoknya yang menerapkan link and match tadi lah gitu. Sampai kita coba telusuri nih gimana nih anak-anak kita alumni bisa nggak nanti ke depan diterima di sini gitu dengan tadi. Jadi intinya bagaimana menciptakan hubungan mesra antara sekolah dengan industri dunia kerja. Pasti abang banyak diskusi ya dengan para mungkin manajer SDM gitu ya, dunia industri abang keliling ataupun dari pengalaman abang. Apa pesan Bang Glora nih untuk anak-anak SMK nih, calon yang akan nanti bekerja ataupun sarjana ya, D3, S1. Apa pesan Bang Glora nih untuk mereka Bang? Silakan Bang. Ya pesannya lebih menohok bahwa anak-anak kita ini sekarang terlahir sebagai warga digital. Warga digital. Jadi apapun ceritanya, kita harus siap terampil dalam dunia digital. Jadi ketika kita melihat banyak problema, banyak kendala-kendala di digital itu udah sebagai pendewasaan. Nah, tetapi kita juga harus bisa memaksimalkan kondisi real dunia digital ini dengan kompetensi yang harus kita miliki, ya. Maka perlu ada semacam persiapan kita untuk ke era digital itu. Jadi kalau kita meninggalkan atau menjauhi atau cuek dengan perkembangan teknologi, maka kita sesungguhnya akan ditinggalkan. Tidak hanya ditinggal berjalan, tapi ditinggalkan berlari, ya. Kita semakin jauh tertinggal gitu. Nah kalau kita guru-guru kan gitu ya kan, makanya tuntut jangan loh kamu tinggalkan digital itu, sementara siswa kita udah melek digital. Masa gurunya merem digital, maka nanti nggak nyambung ini kan. Maka kita kan tinggalkan siswa gitu, tinggalkan murid gitu. Nah jadi pesan saya lebih kepada anak-anak siswa SMK bahwa tantangan kita hari ini kita harus bisa survive di dunia digital ini. Tantangan memang luar biasa ya. Kalau tidak kita akan digilas ya. Teknologi itu kan dia terus berkembang, terus nggak bisa kita stop dulu, nggak bisa. Inovasi luar biasa di luar negeri sana yang mereka lakukan. Nah jadi apakah selamanya kita menjadi user, hanya pengguna, atau malah menjadi korban? Why not kita bisa menjadi actor? Ya kan, kita bisa menjadi pelaku gitu. Kita bisa menjadi desainer, kita bisa menjadi pembuat ya, maker di dalam satu aplikasi dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita hadapi, bahwa ayo deh kita bangkit. Kita move on. Kalau kita selama ini gak salah sih game-game itu. Tetapi game itu kan memang sebagai cermin bahwa
Kenapa nggak kita berpikir game ini kan selalu berkembang kan? Iya. Kenapa nggak kita buat sesuatu yang baru, sesuatu kita juga ikut membuat yang baru gitu dalam game-game itu misalnya. Kita harus bisa berkaca dari game selalu berkembang. Kenapa tidak kita juga harus berbuat? Kita juga harus berkembang gitu. Kita harus juga maju gitu. Apa selamanya kita harus berkutat satu harian kita main game? Kan gitu. Kalau di sana kita sudah lihat banyak teman-teman kita yang mereka sudah berbuat, sudah bahkan menghasilkan uang. Kenapa tidak kita mulai merintis ke situ gitu? Yang sifatnya positif kan. Tapi kita harus tetap ingat bahwa kita di dunia IT ini jangan sampai kita melanggar ITE kan gitu ya. Iya. Kita jangan sampai melanggar hukum dan sebagainya. Gampang kok sekarang kita mau terkenal buat TikTok, kemudian kita buat akun YouTube, dan sebagainya. Tetapi itu kan sebatas kita bisa mengadaptasi. Tapi juga apa yang value yang kita bisa dapatkan, yang orang dapatkan juga dari konten kita misalnya. Ini yang sekarang kita siapkan gitu anak-anak kita ini. Jadi punya nilai, tadi ada kata kebermanfaatan. Sesuai dengan posi kan, luar biasa full kebermanfaatan ini. Ya kan? Jadi itu tadi kebermanfaatan tadi, lagi-lagi memang apa yang kita buat bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, dan itu tentu mendapatkan keuntungan. Keuntungannya banyak, tidak hanya secara finansial tapi juga keuntungan pahala di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu pesannya. Oke, Jawara Posi, tadi ada pesan dari Bang Lora untuk kita melek digital lah ya, cakap digital, kemudian naikkan value diri kita ya, value diri kita agar penuh manfaat. Iya, betul. Oke, Jawara Posi, tetap semangat dan mempersiapkan diri untuk kedepannya sesuai kata Bang Lora tadi. Kalau enggak kita akan tergilas dengan kompetisi yang luar biasa sengit. Terima kasih, salam prestasi luar biasa.